Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في العالمين، وخصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai, punyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun panjenengan berada. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena kita tansah pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, kebahagiaan tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita ngaos sesarengan literasi kitab-kitab diniyah, kitab-kitab keagamaan. Semoga senantiasa diiringi rahmat, taufik, hidayah minallah, dan kelak kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, anak keturunan kita, murid-murid kita, dan semua para jamaah kita mendapatkan syafaatipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Mendekati menghitung hari memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sangat berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan menyambut datangnya tamu agung, tamu yang senantiasa dinantikan setahun lamanya. Subhanallah, yang dinantikan, dirindu-rindukan oleh hati orang-orang beriman. Masya Allah, beliau adalah bulan suci Ramadan yang diberikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyambut, menyongsong datangnya tamu agung itu adalah kita disunahkan mengekspresikan rasa bahagia kita. Oke? Jangan biasa-biasa saja, tapi ekspresikan, dohirkan, lahirkan.
lahir berasal dari kata dohir. Rasa senang, rasa bahagia itu misalnya dalam bentuk kita kerja bakti, membersihkan rumah tempat tinggal kita masing-masing, bekerja bakti untuk memperindah masjid, musola, tempat ibadah kita masing-masing. Bisa juga dalam bentuk kita mempersiapkan secara fisik untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tamu agung yang kita rindu-rindukan kehadirannya, penantian setahun menanti. Misal, salah satu contoh adalah dengan potong rambut yang ganteng, ya, potong kuku, potong bulu-bulu yang tidak perlu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga dicatat Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan adalah min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agamanya Allah, panji-panji kebesaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken ngaos sesarengan kita. Sekarang kita lanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim. Kita sudah sampai di halaman 38. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas, membahas, mengkaji man talaba syai'an wajadda wajad, utawi sapane wong iku amrih atau mencari, mentarget sapa man ing suwici-wici, wajadda wajad, lan teman-teman nih sapa man mongko nemu sapa man, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, target, goals, maka wajad, dia akan menemukannya insyaallah. Buah dari perjuangannya, buah dari pengorbanannya. Apa yang dikorbankan? Tidurnya dikorbankan. Apalagi yang dikorbankan? Hartanya dikorbankan untuk sedekah. Minta kepada Allah agar cita-citanya dikabulkan. Tidurnya yang biasanya tidur kuat semalaman dikorbankan, bangun sepertiga malam terakhir untuk meminta kepada Allah. Masalahmu tidaklah besar sebelum masalahmu mengantarkanmu untuk bangun di sepertiga malam terakhir, sholat, sujud, meminta, memohon, mengiba, mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang dikorbankan? Tidur kita korbankan. Di antara jamaah ada yang tadi sempat rebahan, istirahat, tetapi karena jadwal rutin kita adalah ngaos, beliau mengorbankan dari sebagian waktu tidurnya untuk ngaos. Subhanallah. Semoga diterima Allah. Apalagi yang dikorbankan? Yaitu tenaga. Masya Allah, ya. Tenaganya yang biasanya santai-santai, tetapi dikorbankan untuk sebuah cita-cita besar, sebuah ambisi yang mulia. Subhanallah, tenaga, harta, tidurnya dikorbankan. Masya Allah, waktu juga dikorbankan.
ya. Kalau misalnya waktu itu yang enak adalah dihabiskan sia-sia tanpa manfaat, namun kita korbankan waktu untuk belajar, untuk mutolaah, untuk deres Al-Quran, untuk memohon, berdoa kepada Allah, untuk sholat hajat. Apabila di antara kaula panjenengan memiliki hajat panyuwunan datang Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah air wudu dan sholatlah 2 rakaat. Niat sholat hajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah apa yang menjadi panyuwunan permohonan kaula panjenengan insyaallah pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahanya tidak hanya usaha bumi, tetapi juga adalah usaha langit, ya. Siapa yang bisa mengkombinasikan antara usaha bumi dan usaha langit, itu seperti orang yang lomba lari menggunakan kedua kakinya. Namun siapa yang hanya usaha bumi saja, berusaha, berjuang, bekerja keras, kerja cerdas, kerja keras, namun tidak ikhlas beribadah, memohon, betul-betul tirakat, munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat seperti lomba lari. Dia tidak berlari dengan kedua kakinya, dia hanya berlari dengan satu kakinya. Apa yang terjadi? Pincang. Okay. Akan dikalahkan oleh yang berlari dengan kedua kakinya. Subhanallah, Masya Allah. Itulah orang yang bisa menggabungkan antara usaha bumi dan usaha langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam alaikum. Ya Allah. Subhanallah. Apapun misalnya yang menjadi judul yang tren pada saat itu. Misalnya sekarang yang sedang tren adalah bagaimana untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Sebagai goals, target kita sebagai bangsa, masyarakat kolektif untuk mencapai Indonesia emas. Ya. Sedangkan hampir semua indikator itu negatif semuanya. Hanya beberapa saja yang menunjukkan indikator positif. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gak usah bingung, gak usah stres. Allahu Akbar. Cukup lakukan 2 usaha ini. Selain berikhtiar usaha bumi, jangan lupakan kedahsyatan usaha langit. Apabila nanti estafet perjuangan dilanjutkan oleh anak keturunan kita, murid-murid kita, maka kawal mereka dengan doa, kawal mereka dengan tirakat, kawal mereka agar kelak menjadi pemimpin bangsa yang besar, yang bisa melanjutkan estafet perjuangan kita, para orang tua. Kawal mereka dengan doa-doa kita yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, meskipun semua indikator itu merah semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2045 kita sebagai bangsa yang kolektif, yang rukun dan bersatu, insya Allah bisa mencapai Indonesia emas seperti yang kita cita-citakan bersama. Ya, subhanallah, begitu banyak bukti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita
lewati sebagai bangsa. Dahulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi kakek nenek moyang kita sebelum bernama Indonesia, jamaah yang dirahmati Allah, kalau misalnya dalam tinjauan analisis jurnal ilmiah indikator modern, maka semuanya merah semua, negatif semua. SDM-nya negatif, keilmuannya juga masih sangat minim. Akan tetapi dengan perjuangan kerja keras dan tidak lupa kakek nenek moyang kita malam-malamnya hidup pengini murup, jamaah yang dirahmati Allah, maka mereka bisa mewariskan kepada kita generasi setelahnya nikmat Allah yang begitu dahsyat luar biasa berupa kemerdekaan. Padahal orang dulu tidak sepintar orang sekarang. Betul? Teknologi dulu tidak secanggih teknologi zaman sekarang. Semua kecanggihan ilmu dulu dan sekarang jauh sangat berbeda. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, dengan usaha bumi yang tidak melupakan usaha langit, mereka bisa membuktikan kepada kita dengan mata terbuka, yaitu nikmat kemerdekaan yang begitu luar biasa. Maka kita sebagai bangsa saat ini tidak boleh pesimis. Meskipun semua indikator itu hampir negatif semuanya, kita tetap berjuang, berusaha, berdoa, tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau sudah kita berjuang, sudah kita tirakat, memohon kepada Allah, namun hasilnya belum seperti yang kita inginkan, maka pasti di situ ada hikmah Allah yang besar, yang justru bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken wa man qara'al baba walajja walaj wa man qara'a anu utawi sabane wong iku dodok qara'a al baba sapa man ing lawang walajja walaj lan maju sapa man mongko manjing sapa man. ya, siapa yang mengetuk-ngetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, walaj lan maju sapa man, kemudian dia berjuang betul-betul berusaha kepada Allah, walaj maka manjing sapa man, maka dia bisa masuk mendapatkannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Subhanallah ya. Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim memotivasi, mendorong semangat untuk kita semuanya jamaah yang dirahmati Allah untuk jangan sampai berputus asa. Kalaupun target cita-cita itu tidak dikabulkan setelah kita berjuang sepenuh tenaga, kita berdoa sepenuh hati dengan doa-doa yang khusyuk, namun ternyata target tidak sesuai yang kita impikan, tidak seperti yang kita harapkan, maka di situ pasti ada hikmah dari Allah yang nanti beberapa saat kemudian kita akan memahami, menyadari, dan justru akan mengucap alhamdulillah pada saat itu doa saya belum dikabulkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya takdir dari Allah itu pasti akan indah manis di akhirnya. Seperti buah, kita melihat buah pelem jamaah yang dirahmati Allah. Awalnya memang sepet, nggih. Sepet, tahu sepet ya. Sepet itu antara kecut-kecut gimana gitu. Akan tetapi subhanallah,
takdir Allah berlaku atas buah pelem atau mangga, ternyata lama-kelamaan setelah dia melewati masa muda, masa kemampu, dan akhirnya menjadi buah yang matang dan manis di akhirnya. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, ketika sudah merasakan manisnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiaplah seperti buah yang matang. Tidak ada lagi setelah matangnya buah dan manisnya buah kecuali pembusukan. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah agar tidak membusuk, agar nikmat itu tidak diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai melupakan, meninggalkan, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Kita insyaallah lajengaken pada pertemuan berikutnya. Semoga menjadi keterangan yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah, dan kelak bisa menjadi wasilah bagi kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala kati husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. ربنا وزينا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا ومن شيء نقولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم طول لساننا حسن أعمالنا ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا إلى الخير قربنا ومن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.